Rekan-rekan, saya kasih satu sesi pertanyaan, tapi masih masuk dalam konteks dalam penanganan terhadap 7 terduga pelanggar tersebut. Kami silakan menyebutkan nama dan medianya. Silakan. Dari ya, silakan. 1, 2, 3. Baik. Saya Yona dari Metro TV mau bertanya terkait 7 anggota BRIMOB ini. Apakah identitas masing-masing anggota BRIMOB itu sudah bisa diungkap ke publik? Gitu Pak, sebelumnya juga Pak Kapolda Metro sudah menyampaikan di Polda Metro waktu menerima audiensi para demonstrasi. Apakah di sini bisa dibuka terang-terangnya nama lengkap dan jabatannya? Kemudian Pak, beredar di media sosial spekulasi bahwa 7 anggota BRIMOB tersebut bukan anggota BRIMOB melainkan tahanan gitu Pak. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Terima kasih. Satu-satu dulu ya, biar fokus untuk menjawab pertanyaan salah satu penanya dari Kak Yona Metro TV. Oh ya, silakan kalau masih ada konteks yang sama. Baik, masih sama ya, tadi pada konteks yang sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ketujuh itu anggota BRIMOB atau bukan, karena diragukan yang berkembang di medsos. Dari Kompolnas langsung sudah melaksanakan pengecekan dan kita berikan akses penuh untuk tim Kompolnas sudah langsung melihat dan menanyakan serta minta KTA dan nanti bisa dijawab oleh tim pengawas eksternal kalau mungkin masih diragukan. Insya Allah kami bergerak apa adanya sesuai fakta dan 7 personel ini adalah anggota BRIMOB. Gitu. Berikutnya tentang inisial, tentunya kini sedang berproses dan kita menghargai adanya dalam hukum itu adalah praduga tidak bersalah itu tetap, dan inisial sudah kami bacakan dari tadi mulai Kompol K, Bribka R dan seterusnya. Ini adalah menghormati dan setiap orang punya hak asasi manusia sehingga nanti pada jadwalnya hari Rabu sudah ada sidang kode etik profesi Polri. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, terima kasih pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Pak Karwat Prof. Yang tadi juga sudah disampaikan bahwasanya ada peserta dari eksternal, baik itu Komnas HAM termasuk dari Kementerian HAM kemarin dari Bapak Dirjen dan juga dari Kompolnas. Tentu akses itu sudah diberikan secara luas dan tentu sudah disampaikan. Terima kasih untuk pengecekannya dan ini juga kami mengharapkan agar rekan-rekan media memberikan informasi sebagai saluran utama informasi kepada masyarakat secara kredibel sehingga ini bisa menjelaskan atau menjernihkan apa yang terjadi di informasi media sosial. Terima kasih pertanyaannya. Justru ini akan menjawab, memberikan informasi dan literasi kepada masyarakat. Satu lagi berarti silakan. Dari hasil pemeriksaan pelanggaran mereka, apakah misalnya terbukti ada instruksi dari Komandan untuk maju terus saat di situasi itu atau seperti apa? Karena dari kemarin kita sudah tahu bahwa mereka melanggar etik, tapi pelanggaran etik seperti apa itu bisa dijelaskan sedikit dari hasil pemeriksaan. Dan kedua, menjelaskan sedikit soal tadi proses pidananya apakah Baris Krim sudah bergerak juga secara paralel atau Terima kasih. Dua pertanyaan yang saya tangkap di sini. Karwat Prof tentu bisa akan menjelaskan, kami silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
perbuatannya seperti apa sehingga Kompol K itu jadi terduga pelanggar dengan kategori berat. Ini masuk materi, nanti materi itu besok hari Rabu. Ini akan disidangkan dan tentunya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut setelah diupdate lebih lanjut setelah adanya sidang. Ini nanti akan disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan proses pidananya. Proses pidananya dalam pemeriksaan akreditor di Propam ini memang ditemukan ada unsur. Oleh karena itu unsur pidana. Oleh karena itu kita laksanakan gelar besok hari Selasa dengan mengundang seluruh komponen. Dari pengawas eksternal ada Kompolnas, ada Komnas HAM, pengawas internalnya ada dari Itwasum dan ada Bareskrim termasuk Divkum, kemudian SDM dan Propam semua juga hadir. Demikian, jadi besok itu akan ada gelar hal tersebut. Terima kasih. Terjawab ya Mas Hamim? Ya. Cukup rekan-rekan? Oh, ada lagi 2 di sini. Silakan. 3. Oke. Masih pada konteks yang disampaikan ya. Silakan. Silakan. Dari besok ada Ya. dari kedua orang yang terlibat pelanggaran berat itu nantinya akan disangkakan pasal apa ya? Temuan awalnya dari penyidikan. Tadi Pak Karwatrof menyampaikan proses untuk penentuan pasal dan perbuatan yang dilakukan ini akan melalui proses gelar perkara esok hari. Namun dugaan sementara ditemui adanya unsur pidana oleh Propam, sehingga kita sama-sama menunggu. Tentu ditemukan oleh di Propam, Karwatrof, akreditor, ini akan disampaikan dalam proses gelar perkara. Itu saya rasa yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Karwatrof. Yang pelaksanaan besok tanggal 2 September 2025 ya. Sesuai arahan Presiden, Polri diminta untuk menjaga rasa aman masyarakat terkait angka ini kan ada penularan banyak pidana dan gimana sih Pak SOP di lapangan, karena kan kalau kami lihat itu teman-teman dibekali oleh senapan serbu jenis senapan serbu sama flashball itu. Kami mau penjelasannya mungkin SOP-nya seperti apa ketika menghadapi kerusuhan dan apakah harus tahap-tahapannya. Ini di luar konteks ya? Ya Pak. Oke. Berarti konteksnya udah berbeda ya dengan yang ini ya. Baik rekan-rekan, pertama saya perlu menyampaikan sekaligus untuk mensosialisasikan dulu ya. Ada pertanyaan terkait dengan perkembangan situasi terkini, termasuk landasan-landasan dalam mengatasi kegiatan masyarakat. Yang pertama, mendasari pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bahwasannya di sini juga sebagai pertimbangan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, teman-teman ini sebagai sosialisasi juga ya. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok ini merupakan wujud daripada hak tadi. Maka penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98 pada pasal 2 termaktub di situ. Kemudian adapun tujuan daripada undang-undang ini adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kedua, ini pada pasal 4 ya termaktub, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan.
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, kemudian mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi. Yang selanjutnya adalah menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Maka di sini adalah hak dan kewajiban, di mana hak daripada konstitusi seluruh masyarakat untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Terkait dengan pasal 6 juga memiliki berkewajiban atau kewajiban yang bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ini ada dalam pasal 6. Maka dari itu, salah satunya, Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, di sini adalah aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk salah satunya. Di Polri, selain A. melindungi hak asasi manusia, menghargai azas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Maka pasal 8-nya diatur masyarakat berhak berperan secara bertanggung jawab. Pada ketentuan penanganan, selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, juga diatur dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006. Juga ada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Protap Nomor 1 Nomor 1 Tahun 2010. Ini juga perlu kami sampaikan sebagai informasi dan literasi pada masyarakat. Perkap Nomor 16 Tahun 2006 adalah tentang pedoman pengendalian massa. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri ada 3. Pertama adalah preemptif, kemudian preventif, dan juga penegakan hukum, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2. Kemudian juga ada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tadi, yaitu adalah tentang penggunaan kekuatan dalam tingkatan kepolisian yang tadi mungkin ditanyakan ya. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 ini ada azas-azas yang harus dilakukan dalam penggunaan kekuatan Polri. Yang pertama adalah azas legalitas, di mana azas legalitas adalah sesuai hukum dan kewenangan yang diberikan. Dan kemudian kedua adalah azas nesesitas, di mana azas nesesitas adalah azas urgensi atau keperluan yang hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan. Yang ketiga adalah azas proporsionalitas, seimbang antara ancaman dan tindakan. Dan keempat adalah akurat atau tepat sasaran. Kemudian kelima adalah kewajiban umum hanya untuk tugas resmi kepolisian. Dan keenam adalah akuntabilitas. Tentu ini adalah suatu pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentu melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Jadi rekan-rekan, terkait hal ini tentu dalam proses yang telah berlangsung, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwasanya tentang tindakan-tindakan yang bersifat akan melakukan tindakan tegas secara terukur, tentu tetap mengacu kepada undang-undang. Namun ada langkah-langkah yang tadi kami sampaikan, ada preemptif, preventif, dan tentu penegakan hukum. Artinya semua langkah ini adalah untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara, seluruh ketertiban masyarakat Indonesia, dan tentunya mengajukan tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan. Ini yang akan
menjadi sosialisasi. Mas kemarin jabat di dokumen yang sama Mas Ero. Dari tujuan ini gimana sih Pak? Kok masih bisa kecolongan? Hal ini telah dilakukan inventarisasi ya oleh ya, itu dulu bisa kami. Rasa memang bukan terjadi di Jakarta, tapi ada juga di Yogyakarta. Nah, ada mahasiswa Amikom yang ditemukan dalam adanya keterlibatan diduga dianiaya oleh polisi. Nah, ada tanggapan atau mungkin penelusuran terkait dengan itu? Ya, tadi dalam proses inventarisasi dan kemudian konsolidasi, termasuk kalau tidak salah itu di kejadian di Polda DIY ya. Betul. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda, termasuk beberapa hal lainnya. Kita tentu melakukan konsolidasi dan kemudian melihat dari apa kejadian-kejadian ini dan kita tunggu perkembangannya secara utuh.